Tujuan lo untuk selingkuh sekali pakai gitu. terus ya kita ada deal-dealan lah di belakang. Aku tuh takut pacaran sama orang dari dunia entertain karena kan tahu sendirilah dunia entertain gitu ya, kayak kakak kita juga pikir Prasetyo seperti apa. Iya. Kadang-kadang kalau baik sama bego beda tipis ya. Sebenarnya sih aku jaga image aja, wah kamu beragas sih. Kamu nggak mau pacaran lama-lama dan di agama aku Islam nikah itu ibadah. Yuk, kapan kamu mau aku nikah? Kapan? Kamu pengennya kapan? Tunggu, dengerin. Berantem. Dia sukanya diapain, dia merasa disayangin tuh dengan cara gimana. Kalau emang dia merasa disayangin dengan kamu samperin, ya udah. Enak ya pas ngejelasin, nggak kayak kamu. Kalau mau ya ampun, kita udah lama banget ya nih ya. Aduh, ini kenapa ya saya kalau misalnya duduk? Tunggu, kalau arisannya on gini gimana jadi arisan sih? Itu makanya jadi orang jangan sibuk-sibuk banget, bro. Yang sibuk sih itu kali sih. Aduh. Yang sibuk jangan ngadep ke saya, ngadep ke salah. Aduh. Yang sibuk ono. Aduh. Temen sih hari ini bisa, temen-temen banget, thank you banget loh. Iya dong, so kan aku kan much. kangen pengen arisan, jadi aku sempetin ke sini. Dia ini bukan pengen arisan nih, kayaknya pengen ngocok dia. Karena jujur aja ya, terakhir kali yang ngocok siapa yang dapet tuh? Udah nggak ada tahu, gue tuh cuma nabung terus, sampai nggak tahu itu uang Yang pengen kemana. bukannya si itu sih. Oh, kemarin lu. Oh iya, kemarin pantesan dia shopping banyak banget tuh di dia. Jangan sampai uang kita dibawa lagi. Bener. Tapi hari ini siapa aja sih yang udah mau datang, Kak? Katanya si Dina mau datang bukan? Iya, Candy mau datang. Terus Nina katanya udah fix. Iya, udah. Siapa lagi, Terus, aduh, Kalina baru jawab dia nggak bisa. Masih keluar kota mulu. Dia kan lagi sibuk-sibuknya. Tunggu, gue curiga deh. Kalina nih setiap kali ada Selin, dia selalu keluar kota. Ya, yang harus ditanyain Selin ya berarti. Bukan Dina ya. Oh, jadi gitu. Mungkin karena agak kurang gimana gitu kali ya. Ya, kenapa ya? Kan dia baru-baru jadi BE, iya. Jadi baru-baru sibuk. Iya, bener-bener. Gue sangka dia ngerasa kalah gitu loh. Dia sibuk. Oh enggak, dia baru-baru sibuk kali, Say. Oke. Bener. Jadi lah ya. Ya udah lah, kita kapan sih sih Bunda? Halo. Apa kabar Bunda? Hai, Nin. Loh, Kok bisa datang bersama Pangeran Dinar Candy? Kok bisa Halo. hai, maaf ya, maaf. Iya, Kenapa lu bawa dia? Lu nggak salah. Gua tuh kenal dia kan udah lama banget ya. Dari zaman iklan-iklan FTV gitu. Duduk dulu. Iya. Oh, jadi temenan dulu. Iya. Terus kan katanya kan baru-baru ini kan berantem kan. Tapi sebenarnya kayak masih ada percikan-percikan api asmara. Iya, benar-benar. Jadi bisa ngomongin dong. Pas banget. Ini baru mau gosip siapa sih sebenarnya? Gosip Orang kan ini. Oh, iya. Kemarin kan bilangnya pada putus kan. Lu juga suka baca berita. Gimana sih lu? Gimana? Nomor satu pertanyaan yang selalu muncul kalau udah ada Candy, udah ada Rido. Wah, lu seriusan gak sih berdua atau settingan sih? Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak. Gue daripada Pasti gue settingan ya lu ya? Pasti settingan, gue tahu deh. Abis gimana sih? Setiap kali nih ya ada videonya mau cium meleset. Mau Iya, cium. itu kan sengaja biar konten doang ya? Iya kan lu ngerasa gitu. Jadi gini nih. Sebenarnya gue juga udah capek ya ditanya sama kayak media, sama netizen gitu, settingan apa bukan gitu kan. Ya dari yang kalian lihat aja deh dari gestur gue. Mungkin gue nggak tahu ya, mungkin cerita di masa lalu Dinar mungkin ada yang settingan kali ya. Tapi dari dulu selama gue nginjak dunia entertain, gue tuh nggak pernah yang namanya nge-expose pacar gue. Dan apalagi settingan, bilang gue buat apa gitu. Gue bangga ketika gue punya prestasi. Oh, jadi lu merasa kalau Dinar mungkin di masa lalunya ada yang disetting. Iya, ada Tapi Ya, kalau lu tidak pernah merasa membuat settingan gitu. Iya, dan apa ya, kayak ya sebenarnya kenapa kita nge-expose cara pacaran kita. Jadi waktu itu kan iseng si Dinar ini bikin di channel YouTube-nya. Jadi kayak kita makan bareng gitu. Emang nggak terkonsep dan audionya nggak jelas, gambarnya juga buram, gelap gitu. Terus tiba-tiba, kok banyak ya yang nonton kayak gitu. Oh,
Terus komennya juga positif semua, kayak kalian itu kok kayak ngebangkitin. Iya kan? Jadinya dicocokologi sama netizen gitu awal mulanya. Terus akhirnya kita ngomong kayak, oh ya udah, seandainya dampaknya positif dan berbagi kebahagiaan sama orang, kenapa enggak? Sebentar. Tuh pada saat kejadian itu udah pacaran? Udah pacaran. Gue baru mau nanya, jadi ini jadian karena emang suka sama suka atau karena netizen? Ternyata udah jadian dulu baru netizen suka. Ngomong-ngomong udah jadian dulu, cara jadian dulu gimana nih? Lu infonya sama Pengen nanya lu gimana sih? Sebenarnya apa, terus apa yang lo lihat? Malah dia yang malu sih lah gitu ya. Apa yang lo lihat dari sosok Dinar Candy sampai akhirnya lu jatuh cinta gitu? Jadi gini, gua tuh sebenarnya udah lama kenal dia tapi belum ketemu. Jadi 3 tahun dulu waktu gua masih punya pacar, ya biasalah dengan sifat kenakalan cowok yang sosok playboy, itu gua nge-DM, temu yuk, bukan sosok nyoba. Oh iya. Tapi dia nolak ketemu. Dan akhirnya kita ketemu lagi, udah singkat cerita beberapa sama-sama tahun kemudian. single. Akhirnya kita ketemu di satu kafe dan itu juga nggak sengaja. Dan nggak langsung yang ngomong gitu, oh itu Dinar. Dikenalin gitu. Enggak. Jadi lu kenalnya di kafe? Sebenarnya udah kenal dulu, udah pernah chat-chatan by sosmed kan. Tapi belum pernah ketemu. Lu DM? Iya, Dia waktu ada pacar. Iya, gua ngajak ketemu, Dinarnya nggak mau. Tujuan lo untuk Selingkuh. sekali pakai gitu? Maksud lo apa tujuan lo? Tujuan lo apa? Apa misalnya lo mau sekali jalan, sekali ketemu, abis gitu udah? Nggak, gitu. karena yang selama ini gua DM biasanya tuh ketemu yuk, langsung mau gitu. Iya. Sombong dia, sombong. Tuh, gue jadi pengen nyambung apa yang Selin tanyain. Enggak, iya, soalnya kalau cowok-cowok rata-rata gitu, melihat kita agak cantik dikit, dia ngerasa gue pengen sekali doang aja, abis gitu ya udah. One night stand gitu. Coba kita tanya, mumpung nih jarang banget di arisan ada cowok kan ya, yang sudah melakukan DM-an ke cewek-cewek. Lu kalau misalnya nge-DM perempuan yang lo nggak kenal, harapannya tuh mau apa sih? Ya one night stand lah. Masa sih kayak gitu? Bener enggak semua kali. Ya siapa tahu ada angin langsung Tapi gas. dengan keadaan dia udah punya pacar, kemungkinan besar adalah itu. Iya betul. What do you expect Tapi gitu? apapun yang terjadi, kalau menurut gua mendingan gua nakal dulu daripada gua nakal sekarang. Mendingan lu pacaran sama orang yang pernah nakal daripada orang yang belum nakal. Dulunya itu dalam jangka waktu berapa lama? Iya, Kan kalau cuma urusan kemarin ya Ya jangan kan juga. gua nggak bisa ngejudge diri gua. Ya, Gua nakalnya berapa lama nih? Karena itu bukan satu kebanggaan Oke, bagi gua. gue apresiasi lu mungkin dengan bertemunya dengan permen Candy, dengan Dinar Candy, lu menjadi pribadi yang lebih baik. Lu berdua bisa membangun menjadi apa ya? Pasangan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Eksklusif. Sebenarnya sih bukan Dinarnya yang ngerubah gua. Tapi Gua proses Adjustment. gua kayak berpikir kayak gini, sampai kapan nih gua kayak gini terus? Ini pasti apa yang gua perbuat pasti suatu saat gua bakal dapat pembalasannya. Emang berkembang sendiri Ya, nih. dan kalaupun gua kayak gini terus, gua bakal nggak akan nikah. Gua kepikiran juga, lucu ya, punya keluarga, punya anak, punya udah. Oke. Berdua Dinar Candy. Yes. Untuk Jadi gini, kayak barusan tuh itu kan kayak wise banget. Iya, Kenapa gue bisa nggak nikah, gue gini, gue harus berubah gini. Tapi Kan lo udah mau pilihannya Dinar Candy. itu Jadi dia. pertama, Sosok yang kontroversial. Ada suara audible ya kayaknya. Ini tempat nggak angker kan? jadi gini, pandangan pertama gua ngelihat Dinar Candy itu cewek yang cuma ngandalin keseksiannya. Tanpa ada prestasi, taunya cuma DJ seksi. ya, Pertama kali. Kayak gitu. Iya, itu pandangan pertama kali. Terus gua yang pertemuan yang kedua itu yang kita ada kerjaan bareng. Di situ gua baru kenal banget sama dia, dan di situ gua mulai kayak nih cewek nggak sesuai ekspektasi. Jelasin orang harapan. yang tidak tahu Bukan tentang harapan. Bayangan. Gue penasaran di mata lo Candy itu seperti apa sih orangnya? Karena kita taunya yang seperti orang lain tahu gitu loh. Begini juga Bu. Iya bener sih kan ya. Karena itu yang kebanyakan orang ngehnya gitu loh. Udah berapa banyak kayak kucing gue beginiin ya.
Ya yang gue tahu kan kalau tanpa gue deket sama dia kan pasti gue cuma berpikiran nih ini cewek modal Ya itu seksi yang umum doang. udah pada tahu. Ya itulah ya apa yang dipikiran. Gue tuh pasti yang dipikiran semua Tapi laki-laki. ternyata Gue pas ketemu dia ternyata dia tuh pinter banget. Dia pinter, dia Pinter kreatif, ngapain? dia mandiri. Dalam artian gini, gue baru tahu dia kayak tulang punggung keluarga. Nah, dan gue tahu ternyata gue baru tahu dan itu yang belum pernah gue lihat di media-media kayak dia tuh pernah masuk DJ nomor 2 hot DJ in Asia. Nomor 10 DJ di Asia juga itu all sama men juga dan sekarang masuk nominasi 100 DJ di Indonesia. Gue kayak wah anjir di belakang seorang Dinar ini ada prestasi. Banyak prestasi dari dibaliknya orang-orang yang suka melihat dia mungkin ya kadang-kadang benar, tapi kadang-kadang orang melihat dia wah bisa nih gitu, wah open nih kayak gitu-gitu kan. Ternyata dia segampangan itu enggak? Enggak. Kok bisa nggak segampangan itu? Nah karena gue berpikiran gini ya, mungkin gue nggak tahu dan nggak semua cowok mungkin ya berpikiran kayak gue kayak lu berpakaian terbuka aja itu pasti udah otomatis lu kayak mengundang ya. Betul. Berarti gampang lah cowok ngedekatin. Ya. Tapi dia beda dan ternyata nggak kayak gitu, nggak semua maksudnya. Oke, kalau emang dari tadi lo ngomong baik tentang Candy, kenapa lo putusin? Yang mutusin tuh Nggak tahu siapa yang mutusin, bukannya lo yang mutusin? Sebenarnya gue. Nah, Karena sebenarnya gue berarti bisa enggak dong? Ya jadi sebenarnya kata putus itu hanya untuk kayak gue pingin ketika gue ngomong gitu lu kayak mempertahanin gue gitu. Ternyata enggak. Kita sama-sama emosi. Jadi pencetus masalah awalnya nih apa gitu? Jadi gue kan sama Dinar itu bisa dibilang jadiannya cepat. Ya. 2-3 hari tanpa ada pendekatan dulu. Jadi kita kayak belum saling mengenal satu sama lain sifat-sifatnya. Lagi belajar lah, sambil Lagi belajar terus. Jadi ada sesuatu yang mungkin gue baru tahu dari dia. Gue berusaha menerima itu ya dengan gue ngambek. Jadi gue dikit-dikit tuh ngambek. Kenapa gue ngambek? Alasan gue pertama karena gue tuh nggak biasa misalnya dia bikin kesalahan atau melakukan sesuatu yang gue nggak suka, terus gue marah atau gue bukan tipe yang kayak gitu. Mungkin gue lebih kayak diem atau gue pergi gitu. Maunya dia yang ngerayu lu. maunya ngejar. Libra. Nah, terus ketika dia lagi ada masalah sama keluarganya, gue ngambeknya karena kok kamu nggak cerita, kok kamu nggak nganggap aku pasangan. Gitu. Kalau kamu nganggap aku Dianggap orang pasangan, luar, gitu. ya seharusnya kan suka duka kita berbagi. Saking mandirinya ya si Candy ya. Akhirnya gue ngambek, Mandiri banget ya dia. gue ngambek, terus dia ngomong, aku capek lama-lama sama kamu ngambek terus. Nah. Ya udah berarti kita nggak cocok. Ya udah putus langsung. Oh gitu. Makanya kalau menurut gua udah otot aja lu gede jangan ambekannya. Nah, gue nanya nih sama kalian nih, gimana nih maksudnya tuh kalian kan banyak nih ya versi kalian sebagai cowok biar agar dewasa, biar agar Nomor 1 tuh Selin tuh. Jangan gede ngambek. Iya benar deh, cowok jangan ngambek kan kayak laki gue. Kalau otot lo udah gede, ambekan lo gede, ego lo gede, buset gede semua dong sampai atas sampai bawah Ada ya yang kan? tengahnya tergantung kenapa Anda. kasih solusi dong, kasih solusi. Ya mungkin lo nggak berusaha membuat dia ngerti apa mau lo. Lo komunikasikan dengan nggak? baik. Iya, lo cerita nggak kalau saya nih orangnya sukanya yang begini loh. Iya. Aku tuh orangnya tuh begini. Iya, Kamu bisa nggak? Kadang-kadang itu karena emosi, jadi lu udah kemana ya udah berarti kita nggak cocok. Kenapa ngomong gitu dulu? Selesai dulu masalahnya. Berarti Cowok perempuan lebih begitu. suka diobrolin daripada Ya pasti Nggak, dong. karena posisinya mungkin lo adalah laki-laki. Di mana-mana laki-laki harusnya lebih bijaksana, lebih dewasa, karena laki-laki yang suatu saat akan menjadi imam di dalam rumah tangga. Kalau dia sudah menjadi imam, dia harus menuntun istrinya. Bahkan dosa istri pun yang nanggung adalah suami, ya kan? Jadi lu baik-baiknya harus lebih bijak, lebih sabar mengayomi istri. Gila, lu lagi deket sama siapa sih? Makanya gue gimana aja. Oh my god. Cowok yang mana? Gak emang bener sebenarnya gue begitu, cuman kadang-kadang gue malas aja ngomong gitu. Biasa sekali. Oh my god. Kan udah diwakilkan sama lu pada, jadi gue diem aja. Gitu. Sebenarnya nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Oh enggak, semuanya sesuai ekspektasi. Iya, bener. Tapi enggak sih, memang kalau gue ngelihat ya, gue agak terkejut. Bukan biasanya yang suka untuk menjelaskan tanpa ada emosi itu laki-laki. Lu kenapa lebih ke shutdown diam? Emang begitu Nah, mungkin karakternya? itu karena
masa lalu gue yang mungkin gue bukan kebanggaan ya, jadi kayak instan gitu, kayak ketika gue nggak suka sama sifat lu nggak bisa terima, ya udah next. Itu sebenarnya ego laki-laki. Ego. Iya itu sih. Harusnya kan kita ngomong dulu. Tapi kan di sini kan gue pengen berubah lebih baik. Serius. Mulai sekarang belajar komunikasi itu yang kayak gimana yang benar di dalam pasangan. Karena suami gue kalau dia nggak suka apa yang gue ataupun dia sama-sama, karena menurut gue ya dasar semuanya adalah komunikasi. Benar. Dan kalau misalnya cara nyampeinnya tepat mah pasti dia ngerti juga. Tapi obrolannya nyambung kan? Atau hal lain justru yang nyambung? Mungkin kan kayak nih contohnya nih, misalnya gua kan udah kenal dia dengan packagingnya yang seksi, dan sedangkan gua itu paling anti banget cewek gua seksi. Nah, masalah. Tapi lu berusaha Jadi mengubah dia hal-hal lah. kayak misalnya baju dia, maaf nih kelihatan dikit aja belahan gitu, gua langsung kok pakai baju ini sih? Kok gini-gini sih? Wah, ini. Karena lu udah lihat dia udah begitu. seperti itu. Nggak boleh ngerubah pasangan. It's not your place. Berarti kalau nggak merubah, gue mesti ngapain? Gini. Tapi kalau menurut gue setuju sama lo sih. Karena gini, untuk merubah pasangan menjadi yang lebih positif dan lebih baik, menurut agama, menurut pandangan pasangan sendiri, untuk menyesuaikan dengan pasangan kita itu hal yang wajar menurut gue. Sebenarnya gue setuju. Kecuali lu merubah, kalau dari segi penampilan menurut gue nggak ada masalah. Tapi kalau dari segi kepribadian, yang positif lu ubah jadi negatif nggak bisa. Dan dia gue setuju banget. Tapi gue setuju. Yang dia salah itu adalah cara dia nyambung. Benar, maksud gue tuh. Terus dia kasih pengertian ke Candy. Jadi sama-sama jadi lebih baik. Maksudnya mungkin dia nggak suka dengan caranya, tapi pelan-pelan, karena perubahan itu nggak bisa dipaksa dari pasangan, biar dia berubah dengan sendirinya, karena pasanganku maunya begini gitu dengan sendirinya. Tapi Bu, dirimu bisa loh. Kita pernah denger ya, Li tuh cerita katanya, kalau aku sih nggak begitu suka dengan gaya busananya Moa, tapi asal itu dia bahagia, aku relakan dengan gayanya. Lu gimana cara bisa temu jalan tengahnya tuh? Nah, kalau dulu kalau laki gue kan kasih marah nih, ini kebukaan dikit. Kalau bisa rok itu di bawah lutut, Iya. kan? Kalau bisa celana di bawah lutut, kalau bisa semua agak ketutup, pakai baju renang kayak baju diving. Kalau bisa begitu. Lu suka yang kayak gitu kan? Iya. Nah itu gimana jadi jadinya? percekcokan. Akhirnya ya di satu ketika dia bilang, ya udahlah daripada kita berantem mulu, kamu gimana, aku gimana. Aku juga nggak pernah memaksakan dia, misalkan dia egonya apa, dia dikit-dikit gampang ngambek, sama tuh dikit-dikit ngambek. Tapi aku coba ngikutin, aku ngikutin. Oh ya udah, dia begitu berarti aku harus diem. Oh, jadi harus nyoba. Ya kita harus nyoba sama-sama balance lah. Jadi Maksudnya ngikutin, mencoba aku ngerubah. nggak ngerubah dia. beda. Harus- Kalau dulu kan anaknya belum ada, ya kan masih 1-2 gitu lah ya. Kalau sekarang anak udah banyak, jadi kata dia bodo amat, udah doer ini gitu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih hidupnya? Hey, Bukan. Kamu kenapa curhat di sini? Udah ini apa? Lu ya udah lama nggak ke arisan, duduk dulu dong sayang. Udah lama nggak ke arisan, begitu datang penampilannya kok beda ya. aduh. Penampilan beda, kelakuannya begitu ya. Bukannya lu habis berantem main duduk-duduk aja. Sebenarnya kan aku ngajak damai terus dari kemarin. Aku capek kalau berantem. Kakak damai, tapi Kak Rido bikin sayembara 100 juta buat aku. Ya, jadi gini. Kamu dengerin. ngajak dia ya? Kita lagi berantem. Dia seharusnya teman itu jadi kayak gue nggak nyalain ya. Bentar, Cuman, cara penyampaian itu bikin dia Kalau arahnya ke sana beneran ya. Apa tuh? Maunya naik Lu jangan berantem. Iya, enggak. Mungkin maksudnya Ratu ini baik. Maksudnya mungkin si Rido pernah nge-DM teman gua. Dinar kan kita lagi berantem nih. Oh jadi lu yang nge-DM dia maksudnya? Kan, ada teman dia, nanti gua jelasin. Oke. Dinar kan lagi emosi, jadi taunya, makin marah-marah. Oh ternyata dia di belakang gua nge-DM. Nah, gua jelasin, gua capture, gua nge-DM. Ini notaris yang gua kenal sebelum kenal dia, dan memang pernah kita tuh mau dekat sama notaris ini. Namanya itulah, gua nggak mau. Terus gua tuh kayak ngerasa bersalah. Waktu itu gua bikin PT. Seharusnya makin dia ternyata telat ngasih Berkas lah. ya akhirnya kita makin notaris lain. Tidak gua. Nah, Jangan nangis terus dulu, bentar. Kak, kan gitu. Tunggu. Kak, datang, aku putus, terus gue sebagai teman. Aku Candy ngomong sama lu. Aku datang ke dia. enggak, itu lagi ngejelasin siapa yang notaris itu. Menjelekin sumpah lah ya Allah. Iya makanya kita clearin sekarang. Iya, Ya udah. oke. Ini ada pergosipan apa sih? Ya jadi posting kan. Ntar dulu, ini kayaknya gosip
gosipnya nggak masuk infotainment ya? Gosip apa sih? Gue lost. Enggak, ini berantem beneran. Iya. Sama Kak Rido lagi cekcok. Terus. Mereka kan memang pasangan yang cocok nih Kak. Wih. Di sini aja lu ngomong begitu di depan. Nah, pada satu acara, Kak Dina datang, mukanya sedih juga, ya gitulah. Aku Dia putus, curhat sama lu. curhat sama gue. Curhat, Terus, ya manusiawi kan, kalau perempuan kan gitu ya. Apalagi Dia yang nggak tahu. Jadi dia Itu memang aku akuin. Oh, gitu. setiap kawan nih lo nggak tau, laki lo tuh sebenarnya begini. Enggak, itu Oh, mah bukan. gosip, cuma nimpalin doang. Jadi aku minta maaf sama Kak Rido. Ceritanya jelasin dulu. Jadi dia bilang kayak gini, laki lu tuh nge-DM temen gue juga. Tapi waktunya. Jadi mungkin dia itu disangkanya, dia juga nggak tahu. Disangkanya itu waktunya tuh sekarang. Oh, mungkin Padahal- karena si temennya ini cerita sama lu, oh itu pacarnya Dinar Candy pernah nge-DM gue tahu gitu. Iya. Jadi disampaikannya ke lu Iya, gitu. gue Gue kan kasihan. sayang sama lu, Kak. Iya. Saya juga sama Kak Rido ya. Ternyata DM-nya itu memang sebelum kenal sama aku, kayak gitu. Dan jelasin di situ aku bilang apa? Malah si yang temannya Ratu itu ketemuan yuk, sorry gue udah punya pacar. Iya, dia ada ngobrol, dia capturein ke aku kayak terus Tandanya dia- udah ada nih. ada. Jadi itu memang sebelum Sampai udah giniin, bilang sama Ratu kalau dia bisa nge-capturein dan itu gua salah, gua bayar 100 juta sekarang. Saking kesal. Enggak, maksudnya gua tuh udah berubah, udah paling baik banget nih. Enggak, Kak, itu DM lama, DM lama. Iya, DM lama. Dan itu juga Jadinya bahasa tuh memang juga. tidak. Tapi ini menjadi pelajaran sendiri sih Kak buat gue, bahwa ketika ada teman even itu sahabat pun ya punya masalah sama pasangannya, gue nggak akan Ikut campur. kasih opini. Oke. Nggak, paling ya dengerin gitu, ajak keluar, mani-pedi lah, nggak mau aku mah udah. Masa? Masa? Ini yang baik gak apa-apa. Gak usah, oh, temen lu diri lu sendiri aja lumbar-lumbar apalagi orang lain. Ih, gue nanya dia nih. bukannya pernah deket sama kamu ya? Enggak, jadi gini ya. Kamu dengerin. Aku tahu banyak ya track recordnya ya. Iya, iklan. Sama yang tapi itu kayak gue umur sekarang udah mau 30 nih ya. Lu udah berapa? Udah mungkin udah 15 tahun yang lalu saya itu. Oh, maksudnya udah deket Iya kan? Enggak, maksud Ya deket main. Kan kalau iya. lu tuh situ-situ aja orangnya. Nah, enggak ada senyum yang di balik itu. Enggak, maksud kita berteman. Emang sekali doang kita ketemu ya. Maksudnya Sekali ketemunya pada saat itu, tenang, gua tanya nih. Enggak pacaran, enggak Iya, enggak pacaran, oke, enggak apa-apa. Tete bukan pacaran. Tapi sekali lu ketemu itu, lu kan sering syuting bareng nih, ya kan? Nah pas di lokasi syuting itu sering ngobrol bareng nih. Gini, maksudnya gua kan dia udah berkeluarga juga. Maksudnya gua tuh nggak mau kayak sekarang. ya ada nanti permasalahan atau apa. Maksudnya kita itu dulu ya temenan Oh berarti ini, asik-asik aja. berarti jawaban yang lu kasih hanya karena, berarti jawaban yang lu kasih hanya karena supaya tidak mengganggu rumah tangganya. Ya udahlah ya. Tapi enggak, gue sebenarnya nih ya, gue penasaran gini. Oke, jadi Ya, nggak ini pacaran, ada nggak apa-apa apa-apa. kan? Pacaran nanya sih emang kita. Dan Penasaran. Iya. Penasaran banget. Duh, udah deh ya, kan udah terbukti kan, dijawab langsung tidak ada apa-apa di masa lalu, apalagi zaman sekarang. Ya Udah Benar, aman. Sekarang di antara kalian masih ada percikan api asmaranya nggak? Nah, gua kan beberapa hari setelah introspeksi diri, gua kayak ngerasa gue laki, gue harus berubah, gue harus dewasa. Oke, gue memperjuangin dia lagi dan Berarti yang ngajak balikan lagi lo. iya, Atau walaupun gimana? dengan Ntar dulu, ini lagi proses, lu mau buru-buru ngobrolin boneka terus. Emosi nih. Iya. Udah kalau balikan serius sumpah. ya udah di sini langsung gua ngomong nih, Dinar, aku Oh, enggak, aslinya panggilannya apa? Panggilan sayangnya apa? Panggilan sayang dong. Ayo panggilan sayang di sini eksklusif. Umi, Boboy. Umi sama Abah. My boy. Katanya nggak suka ngeliat penampilannya kebuka, tapi tetap aja bohong. Memang gak suka dilihat. Tapi buat diri lu sendiri aja. Oh berarti lu lihat dong. Nah, sekarang otomatis gua jalan berdua sama dia, masa iya Lah kan lu kan ketutup bintangnya. Berarti kok lu bisa lihat buat lu doang? Gua lihat dari Instagramnya. Udah ya.
Next topik, next. Karena gini, Candy ini Semangat jujur ya, aja ya. Karena jujur aja dari tadi ya, Rido tuh ngomongin lo tuh betapa baiknya lo, apa yang orang lihat di secara umum itu berbeda dengan yang dia ketahui. Cuman masalahnya dia pengen baikan sama lo, elunya katanya tidak memberikan respon yang positif. Kakak jawab jujur, bukan nggak sama aku, kakak juga mengagumi Kak Rido, kakak nggak boleh gitu. Serius? Serius? Ngomong gitu? Kenapa di pers gitu kali? Emang benar ngomong kayak gitu. Apa sih yang lu kagumin dari sosok seorang dari Kak Dinar bilang Kak Rido membawa versi baiknya dia. Ya itu satu. Ya udah ini komennya biar dia aja, lu komenin pemain bola aja. Pemain bola udah ganti. Udah ganti. Iya itu satu, dia ngebawa aku ke arah positif. Terus dia tuh salah satu cowok yang mau bekerja keras. Oh ya? Kerja kerasnya kayak apa coba? Iya dia ibarat kata dia mau bekerja. Terus ya kita ada deal-dealan lah di belakangnya. Deal-dealan apa? Perjelas, nanti dipikir settingan. Ngingetin sholat gitu-gitu. Yang ngingetin sholat udah pasti. Terus dia itu pacar aku yang bangunnya pagi. Hah? Enggak, biasanya nggak bangun pagi. Enggak jadi Sebentar. Lu tahu dari mana dia bangun pagi? Enggak, Ini Google aja. Sholat subuh. Morning my love. Iya gitu. Kalau komunikasi Gua pikir di samping bangun pagi gitu. Emang apanya yang bangun? Dia sekali momen gitu. Karena emang semuanya bangun pagi ya. Tapi ada mantan aku dulu tuh bangunnya tuh siang. Jadi kayak aku tuh kalau nggak ada apa kata-kata morning sayang gitu pagi-pagi tuh nggak ada gitu. Terus kalau nyariin dia tuh gampang banget. Kayak udah dia udah ready. Udah bangun kayak gitu-gitu. Aku sih waktu itu aku tuh takut pacaran sama orang dari dunia entertain karena kan tahu sendiri lah dunia entertain gitu ya, kayak kakak kita juga Vicky Prasetyo seperti apa gitu. Kalau dia mah membanggakan sekali. Ngeri lah kalau dari dunia entertain enggak deh gitu, karena kan yang kayak DM iseng tuh banyak banget lah gitu, kayak yang dari ya anak-anak apalah sinetron FTV gitu. Ya awal-awal Bagi sebagian laki-laki itu adalah sebuah prestasi gitu. Iya kan? Kebanggaan Apakah bersama itu teman-temannya. Pengalaman tidak, saya banyak banget kenal cowok-cowok kayak begitu. Dan apalagi kalau di entertain tuh emang iya, cuman mungkin gue versi ceweknya kali ya. Dia emang kemasannya doang ya, cantik perempuan, jiwanya kayak laki. Nggak bisa lah kita dimain-mainin sama cowok. Aduh, kita udah ngerti nih. Aduh, udah kebaca nih sama gue nih dari A sampai Z. Punya anak ngapain Iya iyalah. Benar. Terus jadi gimana? Kenapa waktu didatengin katanya mau baikan lu nggak mau? Nah waktu itu kan aku kan minta minta waktu dulu karena aku nggak bisa tiba-tiba langsung baikan tapi nanti balik lagi marahan kan capek kayak gitu. Nah terus aku izin, aku kerja dulu ya, kemarin ke Padang ada syuting. Nah katanya kan Padang itu kampungnya kamu, harusnya kamu tuh kayak usaha gitu loh. Karena aku ada syuting juga. Kayak usaha terbang itu dia maunya. Dia pengen dikejar kayak gitu. Cuman lu udah kontrak juga sama salah satu. Lu juga mesti kerja ya. Iya, nggak mungkin. Iya. Tapi kalau namanya belain tuh pergi Lu jangan gosok. Ya Allah, orang ada tanggung jawab masing-masing. Tidak semua orang itu konglomerat. Oh iya. Enggak, bukannya itu. Kan sekarang tiket pesawat juga terbatas semenjak gue bisa aja tinggal cecep. Ya masalah gue kalau punya jet pribadi sih is okay. Atau mungkin pulangnya. Nah itu dia. Kan udah ada di atas matre. Pulangnya dijemput surprise di bandara gitu. Lagi. Nah itu juga jadi kayak kerjaan kita itu beda juga gitu kan. Kayak aku kan misalkan kayak di acara program yang talk show kayak gini atau yang program-program yang harus trip kemana kayak gitu. Nah dia juga sama, dia kan FTV sinetron kayak jadinya beda. Jadinya tuh aduh gila kerjaannya Perbedaan itu justru yang membuat hubungan tuh long lasting kan? Kalau aku sih lebih seneng gitu, kayak nanti tuh kangen banget kan. Kalau dia nggak bisa, dia tuh harus sama-sama terus. Clingy ya. Gua bahkan pernah ngorbanin 2 pekerjaan gua cuma buat di samping dia. Jangan, lu cowok nggak boleh gitu. Kalau pekerjaan lo harus tanggung jawab. Dulu Kak, biarin deh, nanti udah pada balikan, aku nggak ngerasain dibully sama gemoy-gemoy lifers. Gue demen mereka balikan, maksud gue kalau cowok saya tanggung jawab kan, cewek semuanya begitu. Berarti lu mesti ngomongnya ke dia. Oh iya. Iya. Udah kayak aku aja, aku yang berkorban gitu.
Kadang-kadang kalau Ratu, kadang-kadang kalau baik sama bego beda tipis. Kalau aku combo B kan. Iya, baik bagus. dan bego. Iya. Enggak, combo. Jangan gitu, lo juga. Bahas panjang lagi. Harusnya kita belajar dari pengalaman, kayak menjadikan pengalaman yang udah pernah kita laluin itu terus menjadikan pribadi kita yang lebih baik lagi, versi diri kita yang lebih baik lagi gitu. Tapi biasanya sih memang perlu untuk penyesuaian itu adalah slack dikit. Dan biasanya setelah slack ini berhasil dilalui makin deket. Dan itu dirasakan di aura-auranya mereka berdua. Iya, makin nggak sih? apa ya tahu satu sama lain lebih. Mana rambutnya? Ya udah baik kan aja. Sebenarnya sih aku jaga image aja, wah kalau geragas. Gue udah dia dari tadi gini bahasanya kesini tapi tangannya tuh pingin kayak kamu kangen kan. Tapi ngomong udah berapa bulan sih? Udah berapa bulan sih? Kangen tangan aktifnya dia. Aktifan kamu sayang. Udah berapa bulan? Udah berapa? 2 bulan kurang. Udahlah, udah kayak begini, udah kerasa banget auranya tuh pingin bersama. Ya, udah udah baikan buat dulu. apa sih berantem? Gua gemes nih, ayo cepetan Iya, baikan. gemes ya. Oh gemes kayak mau pulang. Iya, jadi pingin ya, jadi pingin orang di rumah Jangan ya. juga maafin juga ya kalau misalnya Iya. aku tidak menjadi teman yang baik. Kalau misalnya aku bukannya memberikan kesenangan tapi malah ya bisa dibilang mungkin ngomporin atau Iya. segala Aku juga minta maaf waktu itu Tapi ngomong satu kayak juta. Uya kuya. aku juga minta maaf kayak apa karena aku waktu itu lagi emosi juga. Kita lagi berantem ditambah ada hal baru yang bikin. balikan kan? Iya. Baikan kan? Gue mau Gua pengen tahu aja kita baikan ada kan? baikan. Balikan dong, balikan dong. Ya, Dikis sayang, kayak ngapain kek? Gemes banget lo ya. Hormatin apa janda-janda di Kak, gue udah janda lama nggak ada yang cium. Apa hubungannya? Berisik lo ah. Mana ada kemarin itu bule. Lu janda lama tapi gonta-gantinya udah banyak. Seri masuk lagi. Janda kan cuma satu. Iya. Tetap aja looknya enggak ya kan. Tapi gue pengen tahu deh, kalau tadi kan Rido udah bilang kalau dia tuh nggak suka ngeliat lo tuh diliatin sama cowok lain. Kalau lu paling cemburu ngeliat Rido ngapain, jalan sama cewek lain kah atau ngeliat Chat cewek sama cewek lain? lain kah, atau Lu gimana? paling bikin Aku cemburu. nggak masalah semua itu. Cuman Nggak yang ada, penting kamu tuh gengsi banget, aku tahu banget. Enggak, Satu tapi- kata aja aku sebut nama mantan atau berhubungan dengan mantan, marah kamu tuh udah kayak Lagi lu ngapain berhubungan sama mantan? Iya, Bukan. Jadi gini, gue tuh sebenarnya ngobrolin mantan itu cuma kayak pengen ngebanggain dia. Kamu tuh nggak, mantan aku tuh nggak ada apa-apanya sama kamu gitu. Serius. Dan dia salah, mantan mulu yang dibahas mantan. Harusnya bangga ya kalau bangga. Nggak kayak Itu gitu. nggak beda. Bahkan gue pernah ngajak, yuk kita ajak mantan gue konten di tempat dia. Dia bilang, dia ngapain mantan kamu? Aku tuh pengen ngeliatin, wah cewek gue sekarang tuh. Oh, pengen ngebanggain. Iya. Kayak sombong. Seorang dinner candy gitu, cantik gitu ya. Mandiri. Tapi lu nggak pikiran sampai sana sih Kak? Karena kalau misalnya lu nanti nggak jodoh sama dia, nanti lu yang digituin lagi sama mantan yang berikutnya. Nah, sekarang gini aja, yang namanya mantan itu bagi Emang gua lu pengalaman banget, Wak? aku nanti belajar. Jangan-jangan dia sakit hati sama ini lagi. Oh. Gara-gara dulu lu ya pernah Enggak, deket sama Rido. enggak, itu masih biasa lagi. Enggak sih kalau menurut Habis gini udah baikan, buyar lagi. Bentar, beda. dia bilang kan bahwa dia sudah capek juga melanglang buana, dia Iya, pengen iya, iya. sesuatu yang pasti dan ini Benar. mungkin yang memang pengen dibanggain dan pengen dikenalin. Lagian silaturahmi sama mantan nggak apa-apa dong, aku aja sama mantan suami masih Ya kan situ silaturahmi. ada buntut, ada agak bisa. Tapi tujuannya ke arah pernikahan kan? Iya. Ya nanti dulu, itu nanti dulu. Ini masih baru perkenalan karakter. Enggak, gua waktu deket sama dia, gua langsung bilang aku nggak mau pacaran lama-lama dan di agama aku Islam nikah itu ibadah. Yuk, kapan kamu mau aku nikah? Kapan? Kamu pengennya kapan? Dia Merinding gue. Dia mau kapanpun dia bilang, ayo aku nikah, langsung nikah. Enggak, jadi ini sampai detik ini pun lu masih menunggu Dia konfirmasi yang nolak. dari dinner candy. Bukan nolak, dia kayak Karena lu Masih mungkin masih ragu. belum siap untuk menikah, menjadi seorang istri atau gimana? Iyalah emang bukan Iya. muda ya Kak. Bukan keputusan mudah lah. Gua tertekan ya. Ini jadi kayak ada suami Iya. dua istri gitu ya. Tunggu, dengerin. Jangan berantem. Enggak, enggak, memang
Padang itu kan kental dengan agamanya. Sedangkan ini kan penampilannya masih perlu banyak maksudnya diperbaiki lah. Jadi nggak bisa tiba-tiba jong dia di saat karirnya dia lagi bagus-bagus. Iya. Tunggu dulu, lu dari tadi nggak jawab kali Nang. Dinar ngeliatin lu begini. Jangan diperpanjang. Jangan perjalanannya tuh untuk seorang wanita. Jadi lo support dong. Gue support tapi memang perjalanannya nggak mudah karena gue tahu karakter keluarga. Maksudnya gue sama Minang gitu. Tapi sebenarnya dengan tapi depends secara cowok bawa ceweknya aja kayak Nima, Nipa, ini orang iya, cuma kan tergantung bawanya ya kan Kak? enggak sebenarnya kenapa gue yakin ngajakin dia nikah itu sebenarnya gue udah nanya dulu ke keluarga. Nggak mungkin dong. Dan gue bingung, gue tuh kayak gini. Ini ngomongin nggak ya? Gue pasti udah berpikiran nyokap, bokap itu berpikiran. Tahu sendiri kan Padang ya kayak gitu. Malah komen mereka itu kayak, "Do jangan mainin Dinar ya, dia tuh anak baik." Gue bingung. Dan itu nggak ada yang ngebahas masalah bajunya atau apa. Perempuan itu semua dasarnya baik. Kalau memang kamu jadi pasangannya, pelan-pelan omongin. Nah, betul. Oke. Ya maksudnya intinya keluarga gua nerima. Gitu ya Allah. Keluarga gua nerima intinya. Nerima aku pakai bikini. Enggak. Kamu Saya dong bikini. Enggak saya. Kan nggak apa-apa kan perubahan pelan-pelan. iya. Maksudnya intinya mereka tuh nggak masalah dengan Dinar. Coba. Jadi dia untuk ngebawa Dinar pelan-pelan menjadi Iya. lebih baik. Cuman gue timbul pertanyaan, kalau lu ngelihat Rido jalan berdua sama cewek, lu masalah nggak? Lu bakal cemburu nggak? Lu bakal marah nggak? Nggak masalah. Serius? Oh jadi kalau misalnya tadi gue nggak tahu kalau Rido kesini datang sama Nina berdua, lagi, kayak lu dingin banget sih, Bu. Lu dingin banget. Gue tertekan. Yang ini ngomong ini, yang itu ngomong itu. Kalau gue ngerti. Enggak juga sih. Gue mau ngejamin dulu ya. Ini baikannya for good ya. Ini baikannya for good ya. Aduh tangan lo dingin banget. Kalau gue kasih tahu kalau Rido kesini berdua sama Nina tadi jalannya, lo nggak masalah? Oh iya. Iya. Wih cerai Ya. loh. Nah, kan katanya kamu boleh curhat sama teman cowok kamu, aku boleh curhat juga dong sama teman cewek aku. Temen cowok. Nih, Dina. Siapa temen cowok yang mana? Ya beda dong, kalau dia kan ada hubungan spesial sama kamu kan? Jadi kita pernah berantem. Dia itu nge-DM bule yang datang dari Brazil apa-apa. Terus dia ngomong kayak gini, pokoknya bahasa Indonesianya kalau lu butuh apa-apa, kabarin gua. Tapi itu bukan berarti dia. Nah, Dan tapi kita udah bukan, pacaran. tapi itu kan bukan berarti aku tuh kayak nganterin barang-barang ke dia. Aku kan bisa aja lewat aja karena itu tuh memang teman bisnis aku. Itu tuh kayak buat link. Iya, cuman di dunia aku nggak pernah bahasa cewek ke cowok itu kayak, lu mau apa gua bantuin nih kayak. Iya kan nggak ada apa-apa namanya temenan, itu mah nggak masalah. Basa-basi. Kan basa-basi itu. Apalagi itu kan kalau Jakarta tuh kalau dari luar tuh Masalahnya karantina, cowok kan? itu ngedeketin dia dan dia tahu. Oh ada. Enggak, tapi kan arahnya itu ada arah ke bisnis. Jadi kan kalau cowok tuh kan suka iseng-iseng berhadiah. Gua deketin nih cewek ini. Bisa nggak nih? Jangan minta dukungan dong Kak, mantu sana kayak. Enggak, kayak cowok tuh kan suka iseng-iseng berhadiah. Wah, kalau bisa sambil bisnis sama dia sambil deketin dapat poin plus. Tapi kan ketika akunya ngarah ke bisnis terus enggak mau arah ke cinta, ya udahlah duit aja deh sama dia gitu. Asal dia diikut sertakan dalam bisnis itu supaya Nah. dia tahu pagar batasan. Minimal dikenalin ya, Iya. tahu gitu. Kan waktu pas di Bali juga mau dikenalin gimana sayang? Gak ada, aku bilang, Mau dengar. sama mantan aku juga kamu nggak mau. Ada satu kafe yang dia datang, aku mau ke sana, bilang kamu jangan di situ sepi tutup. Aku telepon, buka nggak? Buka. Ya udah kita ke sana. Jangan sayang, jangan kamu Ih, ngomong kayak gitu. kamu aja ketemu mantan aku nggak mau. Aku mau banget. Enggak, kamu bilang nggak mau. Siapa? Mau Kamu siapa? kayak- Yang boleh settingan kamu datangin. Udah, mendingan kalian berantem aja di sana. Udah berantem. Udah jangan baikan lagi, jangan baikan. Ya pokoknya itulah. Nah, ini tempat- kan dipertemukan di sini biar kalaupun ada masalah antara itu, lu juga jadi laki-laki harusnya kalaupun perempuan itu di mana-mana bawel. Dan lu harusnya lebih bisa Enggak, sebenarnya bukan sabar. aku yang bawel. Tapi- Aku tuh diem. Iya. Tapi kepancing kan? Kepancing. Tuh kamera. Lu juga jangan kayak begitu-begitu. Dia tadi Kompor gitu. Iya. Record ya, barusan. Kita pendapat dia doang. gue pikir
Makanya tadi dia mau ngasih surprise di sini, ternyata interview dia ngambil depan kita. Enggak, teman. Gue salah. Udah, tapi by the way tuh kemarin lu upload foto sama cowok juga. Nah, tuh. Tuh dia tuh. Jadi lu juga memancing juga kondisi ricu. Sementara lu tahu laki lu ini Dia panas kali. agak sedikit bawel Dia gitu. Kita belum baikan dong. Bukan Kita berarti. belum baikan dan dia ngepost cowok. Misalkan gini, aku kan DJ, temennya tuh pasti cowok. Iya bener dong. Kan aku tuh cewek pekerja, jadi otomatis kalau relasi bisnis ataupun apa tuh sama cowok, jangan sama cewek. Ya udah, berarti deal dong kalau aku syuting Mana sih sama siapapun fotonya? cewek terus aku post. Hah? Ih, nggak masalah kan Teman itu teman kerja. kerja. Hah? Teman kerja, bukan berarti aku ngepost cowok Enggak, kan itu. spesial Ya udah, maksudnya. Bukan aku. Kalau gitu kalau dia post foto sama Karina nggak apa-apa. Misalnya post foto begini Nggak atau apa-apa. begini kayak gua sama Piki atau gimana? Aku juga nggak gitu. Aku foto sama cowok itu cuman begini doang. Ya intinya soalnya kan kita lagi ada masalah, kenapa dia kayak sengaja nunjukin tuh Manas-manasin. Iya, gua kayak mikir tanpa lu gua bisa punya cowok lain gitu. Sebenarnya itu pikiran negatif lu doang, belum tentu dia berpikir gitu. Minimal dia Ini kan, menghargai. kayak Nah, gimana tuh. sih? Iya tuh yang Tapi kayak- kalau menurut gua fotonya sih masih di dalam batas yang wajar. Masih panasan foto dulu. Karena kadang-kadang Tunggu, ngerti Selin. nggak sih kayak Kerjaannya sama enggak kadang-kadang Iya. kita tuh ketemu orang nih, ketemu teman bisnis atau teman apa aja. Aduh, si Dinar cuek banget, nggak ngupload sama sekali gitu. Iya, Kadang-kadang ada yang kita tuh temenan saling upload, ada Oh, yang kalau gua mah sebodoh teuing lah. Kalau mau Enggak, di-upload enggak. bayar dulu endorse. Nah, enggak, gini, kalau seandainya di feed-nya dia di scroll di bawah banyak foto partner bisnisnya, is okay Ya, ya. tapi ini enggak. ada. Kok tiba-tiba ada? Udah, itu udah salah. Kita Ini- lagi ini kan- kalau Ada captionnya mumpung lagi kesepian soalnya ada captionnya gitu. enggak ada kenapa mau Tuh, mulai iya. kesepian Nah, mana tuh, gua nanya, ada teman-teman bisnis kenapa dia captionnya kesepian? Terima mana kasih udah kesepian nemenin. makasih ya Nggak ada di makasih story doang kamu. Nggak makasih ada. doang Koko saksinya. Jangan ada kok di sini. Enggak ada Koko. aku kan makasih doang karena ini memang Makasih ya. Makasih ya. Bukan, dia bikin Ini ada dia bikin story, dia bikin story. Oh, story-nya apa ngomongnya? Apa makasih apa nemenin kesepian kayak gitu. nggak ada itu Kalau ada gimana? nggak ada Kalau sok ada cari Nggak capture ya, berarti nggak ada buktinya. Ya ngapain? Gua kalau udah pasangan gua paling sensitif banget. Jadi sama gimana sih pasangan kalian gua udah berdua ada cowok. mau baikan atau mau gimana sih? Baru baikan sebentar udah begini lagi. Ya nggak tahu, orang ricu banget gitu. Jadi maunya gimana Nggak, dong? ya aku masih cinta sih sama kamu Enggak, aku tadi sih aku udah mikir kayak ya udah aku Membalikan. mau berubah, tapi kayak ada yang aneh. Kenapa lagi kita berantem kamu tiba-tiba nge-post cowok itu nggak masuk udah, akal aja. Sengaja mau bikin lu cemburu biar lu ngontek dia duluan gitu. Nggak ada. ngontek, Itu mah ngeblok. itu mah ngeblok WhatsApp, ngeblok Siapa yang ngeblok? Instagram Dia? ya karena cowok itu. 3 jam Perempuan mah- kemudian unblock. Perempuan mah kayak begitu ya. Udah pokoknya gua berpikiran gini aja, simpel aja sebagai cowok. Gua punya prinsip juga, maksudnya kalau kita lagi berantem belum ada keputusan mau maju atau mundur, minimal hargai pasangan lu aja Benar. gitu dengan kalau gua ya, kalau dia nggak terima ya udah, maksudnya gua masih ada syuting, gua mesti Kadang-kadang balik dulu. oke? kadang-kadang ada cowok mungkin berpikir ya udahlah kalau kita pun harus pisah nih, emang udah nggak bisa, tapi jangan secepat itu juga, besokannya lu udah ada Ngobrolin cowok aja lain dulu, iya, gitu. ngobrol dulu. Paling nggak kasih spare time lah gitu ya kan. Tapi dari lu juga Nah, harus berpikiran positif. Karena perempuan pun tidak akan mungkin secepat itu bisa move on. Tapi dia pasti juga butuh waktu. Kalau dia posting besokannya sama cowok lain, itu artinya tertuju untuk lo gitu. Iya, Pesan terselubung. Nah, Sengaja sebenarnya bikin panas gitu. sebenarnya simpel aja. Dia bawa orang itu ngobrol sama gua bertiga, udah selesai. Gua bikin Ngobrol tahu buat aja. apa? Ya, Aku pikir ngobrol kan aja. berantem jadinya. Tapi ngobrolnya Ya kalau memang dia teman bisnis, minimal kayak gua Biasanya kenal cowok sama gitu. cowok jadi kalau udah saling kenal jadi tahu oke lu tahu kan dia Nah cewek gitu, gue. jadi Berarti gua kalau titipin nanti- pacar gua nih, gua percaya sama lu. ya berarti Gua nanti bilang, kalau misalnya lu ada meeting lagi sama dia, lu ajak Rido, berarti gitu. Iya, Iya, Setiap meeting aku sih ada. nggak masalah kalau gitu. Karena aku tuh nggak merasa, kalau aku nggak merasa aku nggak merasa selingkuh, aku nggak ngerasa ngincer cowok lain. Enggak, yang pasti aku nggak terima. Dan kalau kamu mau ini selesai, bawa dia di hadapan aku. Aku masih ada syuting, sorry ya cabut. Thank you loh Aku udah. ngomong dulu dong. Nah Ya udah. kan panas lagi. Jadi sekarang biar lebih tabah, lebih sabar ya kan, selesain dengan kepala dingin gitu. Tunggu. Masuk. Halo? Iya masuk. Iya di situ benar. Iya. Ya tak tunggu ya. Lu ngundang siapa sih? Aduh, ntar juga orang datang bentar ya Bu. Anggota member arisan lagi nih. Ini yang baru. Permisi.
sini aja lah ya. Boleh. Ya ini tadi yang bilang. Apa kabar? Ya ampun. Iya, dinar candy. Iya, itu dinar candy. Ini loh kita tuh lagi bahas nasehatin dia. Lu Lagi yang apa sih udah kenapa? mengalami perjalanan hidup ups and down. Aduh, ya. sampai Ini pas glosor-glosor. Iya, oh bener. Ini nih. Kenapa sih lagi cewek kenapa terlalu emosi? mandiri, akhirnya dapet Capek. cowok yang sudah mau serius, tapi nggak ketemu mulu gitu loh cara penempatan karakternya gitu. Oh, yang lagi rame itu yang di aku sering lihat kamu di ekspor aku lewat-lewat berduaan Sama mulu. Nisa yang bareng. Iya. Oh ya. Juta loh aku di sayembara. Oh gitu. Kalau dapat bagi-bagi ya. Wah. Aku sih pengen bikin palsu aja. Tapi biar kuat. tapi dapat nggak 100-nya? Hah? Dapat nggak? Nanti lah gampang. Tapi ini menarik sekali ya. Nina biasanya punya pandangan juga nih. Gisel mungkin di sini bisa bantuin. Kalau misalnya kita punya teman lawan jenis ya, apakah harus diperkenalkan ke pasangan kita? Walaupun tujuannya ini kan untuk bisnis ataupun apa alasannya? Atau gimana biar damai nih? Karena Buat ini nengahin ya, biar yang pacarnya nggak cemburu, tapi ke yang bisnisnya tetap bisa istilahnya kayak Tetap peres-peres jalan. baik gitu ya. Ya kayak aku ke Emang COVID. iya, tapi emang mesti pintar ngebalancein ya kayaknya ya. Tapi kayak biar bikin safe itu kita kayaknya mendingan cerita aja deh apa adanya. Emang hubungannya sama teman bisnisnya seperti apa? Ya diharapkan jadi cowoknya. maunya Makanya temuin aja tuh. Nanti jadi nggak kerja. Ya Di situnya. enggak Kalau nggak jadi. sih, enggak jadi juga lah. Mereka juga kan tahu kan pacaran sama Rido tuh sebenarnya aku diekspos kan. Kalau aku memang ada niatan cheating atau temuin apa enggak aja. diekspos lah. Iya sih, bener itu makanya temuin aja, biarin aja. Ya kalau aku nggak ada masalah, cuman jangan cekcok gitu. Maksud tuh jangan ngegas harus Mungkin si cowok ini kan dingin. agak emosi gampang emosi. Nah, berarti cowoknya yang mesti disiram es batu dulu. Sebelum ditemuin, si Ridonya siram es batu dulu. Disclaimer dulu, ntar kalau ketemu baik-baik ya, jangan cari perkara gitu. tuh dengerin tuh Yang bener. penting kita mah sambil ngalah aja sama hubungan. Tapi dikenalin nggak masalah ya, Ih, cuman nggak pastiin masalah, emang aja. harusnya seperti itu biar lebih damai kan, kerjanya juga biar lebih jalannya tenang, nggak diteror melulu. biar nggak ada masalah. Iya. Tapi sebelumnya lu yakin dulu deh sama Rido udah bener-bener. Lagian apa udah berapa enggak? lama sih? 2 bulan. Oh, masih masa promosi. Nanti juga ya asli-aslinya keluar. Tenang. Udah. Berapa lama sih kayak Biasanya masa promosi itu 3-4 bulan ya. Setelah itu promosi tidak diperpanjang. Iya. Iya. Jadi adanya look aja. Iya. Benar. Benar nggak sih? Benar ya. Setelah itu pahit-pahitnya baru keluar. Karena udah nggak ada selnya. Ya kan? Cuman kan mereka kan maunya yang genah nih jalannya. Ya udah diomongin. Kalau aku sukanya seperti Kayak ini. kamu kayak Nina bilang, semua itu komunikasi. Betul. Udah, komunikasi yang benar. ya aku komunikasi yang benar sama dia, cuman ya itu. Ya udah sana gitu, orang udah lari. Ntar Ini aku lagi menenangkan hati dulu karena kan aku tuh nggak mau ngedatengin dia tuh kayak Lagi emosi. Lagi emosi, Nanti karena ada ini- makin berantakan. pokoknya ya, kalau lagi berantem atau cekcok udah gini aja, nggak bukan berarti yang ngalah itu kalah, nggak usah. Ya Benar-benar. udah ngalah aja, nanti Cuma- juga ketemu titik baiknya. bawaannya ya nggak apa. Ntar aku mau nenangin diri dulu. Lucu Kenapa lu tau. kayak laki ya? Kebalik ya? Kayak kebalik ya? Kayak kebalik ya? Nggak Tapi apa-apa, sih- tapi emang karena kan orang beda-beda. Beda-beda, ya Terus betul. karakternya emang beda-beda. Love language-nya juga beda-beda. Dia sukanya diapain, dia merasa disayangin tuh dengan cara gimana. Kalau emang dia merasa disayangin dengan kamu samperin, Kamu ya tahu nggak samperin love lah. language-nya? Iya, love language kamu language tuh, apa? oh, Kamu iya. merasa dicintain kalau Rido ngapain kamu, gitu kan? Orang Iya, beda-beda. Iya. Misalnya lu demennya love Makin language lu bingung. dibeliin rumah, itu love Ya Allah, language. itu mah bukan love language. Itu namanya pengeretan. Iya betul, baru mau ngomong. Enak ya pas ngejelasin nggak kayak kamu. Kalau Moa bedanya ya, kalau waktu lahiran dia sarapannya pakai ini. Pakai apa? Toa. Makanya sama mamanya dikasih nama Toa, Moa gitu. Oh, jadi mau. Ya udahlah kalau gitu. Kalau emang dia seneng, Iya kalau gitu aku mau Iya, nyusul samperin Rido dia. biar aku aja yang mengalah iya bagus. 100 jutanya jangan lupa ya. Iya. Udah telat
berlanjut. Lu cari ribut lu, ntar lagi dibully lu. Enggak, kan udah baik kan, alhamdulillah. Cuma 100 juta kan ya namanya udah janda, yatim piatu ya. Oh, gitu. Dibully Ya lu. Allah. Tapi berarti kalau Semua aku status ada ya, Wak. Janda, yatim piatu. kalau aku minta maaf duluan, ngebaikin duluan itu nggak mursidah kan ya? Enggak, itu namanya kebaikan. Kebijaksanaan. Ya udah, aku on the way dulu ya. Ya ampun. Ya Allah, jalannya aja nyambil gini. Iya tetep lah ya.